warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SELS, Program Studi Pendidikan Akuntansi 2019 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kiat-kiat, strategi, dan tantangan yang dihadapi para UMKM di masa pandemi saat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih kewirausahaan itu. Kewirausahaan dalam KBBI tidak ada, melainkan yang ada adalah wira swasta. Wira swasta artinya orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Adapun menurut Peter Drucker, kewirausahaan diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain. Ciri-ciri kewirausahaan yang baik dan benar. Nah, ada nih ciri-ciri kewirausahaan yang baik dan benar. Seperti selalu berpikir positif akan setiap peluang yang ada di sekitar. Sehingga kita tidak dihantui nih oleh rasa takut gagal dalam menjalankan usaha. Yang kedua, bersikap percaya diri dan berani mengambil resiko yang ada. Tentu, pasti saat kita menjalankan usaha, pasti setiap resiko itu selalu datang, tidak terduga. Kemudian yang ketiga, berjiwa kepemimpinan, selalu berorientasi ke masa depan dan berorientasi kepada hasil. Karena seorang wirausaha tidak akan menyerah dengan hasil yang didapatnya. Ia akan terus mengembangkan ide-ide untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karakteristik wirausaha untuk menuju kesuksesan. Yang pertama, memiliki sifat yang jujur, selalu disiplin terutama dalam waktu, selalu kreatif dan inovatif akan adanya perubahan, memiliki komitmen yang tinggi, mandiri serta realistis, dan memiliki keterampilan personal. Adapun manfaat menjadi wirausaha untuk diri kita sendiri. Yang pertama, kita dapat mengoptimalkan diri kita, mulai dari kelebihan yang kita punya. Yang kedua, kita dapat menunjukkan pada diri kita sendiri bahwa kita itu mampu memimpin perusahaan yang kita buat sendiri. Yang ketiga, adanya peluang dalam mencapai keuntungan dari setiap hasil kerja keras yang kita lakukan. Dan selain untuk diri kita sendiri, ada juga manfaat menjadi wirausaha untuk masyarakat. Yang pertama, pastinya kita akan membantu menambah lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian, kita juga dapat melakukan perubahan di dalam lingkungan masyarakat sekitar dengan meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Baik, selanjutnya akan ada teman saya yang akan menjelaskan mengenai apa sih UMKM itu. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai UMKM. Apa sih UMKM itu? UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. UMKM menjadi ujung tombak pemerintah dalam mendorong perekonomian di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada sekitar 64 juta pelaku UMKM. Berdasarkan data dari katadata.co.id, UMKM di Indonesia mampu menyerap lebih dari 177 juta tenaga kerja. Bahkan UMKM mampu menyerap 60% PDB di tanah air. Kehadiran pandemi di tengah keseharian tak hanya menjadi tantangan yang wajib ditaklukkan, tapi juga peluang yang harus dimanfaatkan. UMKM harus memanfaatkan teknologi pemasaran secara online. Pemerintah sudah berusaha keras mengatasi dan merencanakan berbagai kebijakan untuk mendukung UMKM, seperti restrukturisasi kredit, peningkatan proses kredit usaha rakyat, relaksasi pajak, hingga pelayanan terkait ekspor-impor. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia dengan bangga menggunakan produk lokal. Berikut wawancara kelompok kami terhadap pelaku UMKM. Kelompok kami mewawancarai 2 pelaku UMKM. Yang pertama adalah kedai jajan Niki.
Yang kedua adalah jajanan pop ice. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Indonesia, terutama untuk wilayah Kabupaten Tegal. Selamat sore Kak. Saya Maria Tulia atau biasa dipanggil Lia dari Universitas Negeri Jakarta. Ini mewawancari Kakak terkait usaha Kakak dan berkaitan dengan pandemi COVID-19 tadi. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Pak. Nama saya Aja Polisi, umur saya 20 tahun. Saya panggil Kakak aja ya. Langsung aja ya Kak, untuk pertanyaan pertama nih. Sebenarnya apa sih usaha yang sedang Kakak jalan ini? Terus latar belakang Kakak mendirikan usaha ini itu apa? Usaha saya yaitu kedai makanan ya, makanan zaman sekarang lah, intinya buat anak-anak milenial gitu. Dari SMA aku udah mulai jualan online. SMK kelas 2 udah kumpulin modal buat jualan online, tapi kita belum buka kedai, masih offline di rumah. Oh, berarti selama ini Kakak itu manfaatin sistem offline sama online ya Kak? Iya. Berarti itu pakai sosial media atau gimana? Kalau sosial media nomor 1 ya, kayak misal FB, IG, sama WA itu penting banget kalau buat jualan gitu ya. Soalnya zaman sekarang itu kalau jualan jadi online susah banget. Ini sih benar-benar. Terus gimana nih Kak, kan sekarang lagi pandemi COVID-19 nih. Terkait itu, apa sih dampaknya untuk usaha Kakak sendiri? Kalau dampaknya pasti ada banget, karena sekarang kan orang-orang jarang keluar ya, pada males gitu, soalnya takut terkena gitu. Aku ambil jalannya kita online, kirim pakai jasa kurir. Kalau kurirnya aku ada sendiri. Untuk saat ini, kira-kira cara Kakak untuk tetap bertahan di tengah pandemi kali ini gimana? Kalau prinsip aku dari pertama itu, kita kan jualannya makanan. Kalau makanan jangan sampai kita mengurangi resep, karena kalau kita mulai resep, pelanggan jadi tahu, maksudnya kok pertama enak, keduanya nggak enak, jadi nggak datang lagi dong. Kalau misal resep nomor 1, tolong jualannya. Berarti lebih mempertahankan di resep. Bisa. Kakak tahu nggak sih tentang bantuan yang pemerintah kasih untuk UMKM, dan menurut Kakak dapat dari Kalau yang saya tahu ada bantuan hibah dari pemerintah ya, UMKM 2,4 juta dari pemerintah UMKM, tapi kurang adanya sosialisasi karena masih ada masyarakat yang awam yang belum tahu proses pengajuannya. apa sih pesan dan harapan Kakak untuk UMKM yang ada di Indonesia, terutama mereka yang terdampak sama COVID-19? Harapan saya untuk UMKM di Indonesia semoga bisa kita bangkit dan bertahan di tengah pandemi ini, karena walaupun keadaan ekonomi Indonesia semakin sulit, semoga juga konsumen turut mendorong usaha UMKM dengan sering membeli dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang kita ketahui, saat ini beberapa dampak yang timbul dari wabah COVID-19 di Indonesia yang paling berpengaruh yaitu dalam sektor ekonomi. Nah, sekarang saya di sini akan berbincang-bincang dan membahas dengan Kak Sumiati mengenai dampak dari COVID-19 terhadap UMKM atas usaha yang didirikan oleh Kak. Nah, berikut saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan. Nah, saya akan mewawancarai dengan beberapa pertanyaan nih Kak. Yang pertama, seperti yang saya lihat, Kakak kan membuka usaha minuman ringan, jajanan es ya, dan lain-lain. Nah, itu latar belakangnya membuka usaha itu apa sih Kak? Untuk membantu perekonomian keluarga. Selain itu?
ya untuk keluarga aja ya. Oke, untuk sistem penjualannya gimana Kak? Kalau pakai promosi di medsos atau gimana? Enggak ada online enggak. Oh enggak, cuma dagang aja. Nah, terkait COVID-19 ini, sebelumnya Kakak usaha ini sebelum COVID kan ya, udah 5 tahun. Semenjak adanya COVID ini, dampak pada usaha Kakak itu apa? Apakah pendapatannya menurun? Menurun sih pendapatannya semenjak adanya COVID ini. Biasanya tuh kisaran dapat berapa Kak? Biasanya sehari bisa dapat lebih dari 50, karena paling 50.000. Lalu Kakak bagaimana mempertahankan usahanya? Apakah dari pemerintah ada bantuan? Nggak ada. Nggak ada. Untuk mempertahankannya ya terus berdagang aja. Dagang aja. Oke. Nah yang terakhir nih Kak, apa harapan Kakak untuk UMKM lainnya seperti Kakak ini usaha di Indonesia terkait dengan COVID-19 ini? Harapannya agar pemerintah bisa membantu usaha-usaha yang kecil itu dah. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Setelah melihat hasil video wawancara kami dari berbagai UMKM yang ada di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dampak COVID-19 ini kepada perekonomian yang dialami oleh seluruh negara dunia ini, termasuk Indonesia, mengalami dampak perekonomian cukup besar. Dalam hal ini UMKM menjadi bagian yang sangat terpukul dan terdampak dalam krisis ini, gitu. Memperhatikan kontribusi UMKM terhadap jumlah unit usaha, sumbangan PDB, serapan tenaga kerja, ekspor dan investasi terhadap perekonomian Indonesia yang sangat besar dan juga signifikan. Nah, maka dapat menjadi pusat perhatian bagi pemerintah untuk membantu memulihkan dan membangkitkan kebijakan UMKM. Dalam hal ini membantu bahwa UMKM itu agar bisa bangkit, gitu loh. Nah, kebijakan pemerintah tersebut terbagi menjadi 3, yaitu kebijakan pendek, menengah, dan juga panjang. Nah, jangka pendek dapat terfokus pada pengurangan penambahan korban jiwa COVID-19 dengan penekanan pada stimulus sektor kesehatan dan bantuan kesejahteraan kesehatan bagi rakyat yang terdampak. Sedangkan untuk jangka menengah, gitu, jangka menengah dapat berfokus pada memastikan dunia usaha untuk langsung beroperasi, menjaga kesinambungan sektor logistik dan mendorong kemandirian industri alat kesehatan. Sedangkan untuk jangka panjangnya difokuskan pada pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM sekaligus persiapan untuk memasuki era digital industri 4.0. Nah, selain itu ada beberapa kunci yang dapat diterapkan oleh UMKM dalam mempertahankan usahanya. Yang pertama yaitu inovasi bisnis. Artinya inovasi di sini adalah penciptaan produk dan layanan baru yang bernilai bagi pelanggan dengan cara yang didukung oleh model bisnis berkelanjutan dan menguntungkan. Yang kedua, berani mengambil resiko. Yang ketiga, menggunakan media online untuk berniaga. Misalnya dengan mengaplikasikan usahanya ini ke mitra Gojek atau Grab yang sudah dapat memesan makanan secara online. Nah, dengan hasil kesimpulan yang tadi, bahwasanya semua sektor harus bergerak dalam membangkitkan UMKM yang ada di Indonesia. Sebelum ditutup video ini, maka ada jargon yang dapat membangkitkan semangat kita, yaitu UMKM bisa, semangat kita, yaitu UMKM bisa, UMKM bangkit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.